Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari program Magister Pendidikan Islam kelas B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Hajah Samsul Susilowati MPD. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengembangan dan pemanfaatan media cetak dalam pembelajaran. Sebelum presentasi dimulai, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, Abriska Febriani, dengan teman saya Nisrina Nabila dari kelas MPAIB. Berikut adalah presentasi dari kami yang berjudul tentang pengembangan dan pemanfaatan media cetak dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nisrina Nabila selaku pemateri pertama dari kelompok 6. Pada kali ini saya akan membacakan topik introduction sebelum kita membahas ke topik inti. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang modul. Dari modul kita akan mengetahui pengertiannya, fungsi, tujuan, karakteristik, jenis-jenis, komponen-komponen, teknik, dan pengembangan modul. Kemudian, pembahasan kedua kita akan membahas tentang handout. Di handout kita akan mengetahui apa itu pengertian handout, fungsinya, tujuannya, sifat-sifat dan jenis-jenisnya, langkah-langkah penyusunan handout, dan juga tahap-tahapan pengembangan handout. Dan pembahasan terakhir kita akan membahas tentang lembar kerja siswa yaitu LKS. Di sini kita akan membahas apa pengertian dari LKS, kemudian manfaat LKS, pengembangan LKS, kriteria LKS, kelebihan dan kekurangan LKS. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang apa itu modul. Dari definisi modul, kita akan tahu bahwasanya arti modul ialah bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi atau substansi belajar dan evaluasi. Jadi, modul dapat dikatakan bahan ajar yang digunakan oleh seorang pendidik yang berisi suatu informasi materi yang dipelajari sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan dan disusun secara sistematis agar peserta didik mampu memahami materi dari modul yang diberikan. Pada slide berikutnya kita akan membahas tentang fungsi modul. Ada 10 fungsi modul yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, modul dapat menjadi bahan ajar mandiri. Yang kedua, modul dapat menjadi pengganti fungsi pendidik. Yang ketiga, modul dapat menjadi alat evaluasi belajar peserta didik. Yang keempat, modul menjadi bahan belajar siswa, yaitu bahan belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik. Yang kelima, modul dapat menjadikan belajar terarah dan juga sistematis, yang dimana peserta didik dapat belajar lebih terarah dan juga sistematis. Yang keenam, modul dapat menjadikan siswa menguasai kompetensi, yang dimana di sini peserta didik diharapkan dapat menguasai kompetensi yang dituntut oleh kegiatan pembelajaran yang diikutinya. Yang ketujuh, modul dapat menjadi petunjuk belajar siswa, yang dimana modul juga diharapkan memberikan petunjuk belajar bagi peserta selama mengikuti pembelajaran. Yang kedelapan, improve pengajaran, yang dimana
Hal ini dengan menggunakan modul dapat mengatasi kelemahan sistem pengajaran secara tradisional. Yang kesembilan, dapat meningkatkan motivasi belajar, yang dimana diharapkan dengan modul anak-anak peserta didik dapat semakin semangat dalam belajar dan mudah dalam belajar. Yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas, yang dimana dengan menggunakan media modul dapat meningkatkan kreativitas pendidik khususnya dalam mempersiapkan pembelajaran individual. Pada slide berikutnya kita akan membahas tujuan modul. Di sini ada 5 tujuan modul yang akan saya paparkan. Adapun tujuan penyusunan dan pembuatan modul antara lain, yang pertama, agar siswa bisa belajar mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Yang kedua, agar peran guru tidak terlalu otoriter dan dominan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, melatih kejujuran siswa. Yang keempat, mengakomodasi berbagai tingkat serta kecepatan belajar siswa, sehingga mereka yang bisa belajar lebih cepat serta menyelesaikan modul dengan lebih cepat pula. Dan begitu juga sebaliknya, bagi peserta pendidik yang lambat, maka mereka dipersilakan untuk mengulanginya kembali. Dan tujuan yang kelima adalah siswa dapat mengukur sendiri tingkat penguasaan materinya yang telah dipelajarinya secara mandiri. Pada pembahasan slide berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik modul. Sebuah modul bisa dikatakan baik dan juga menarik apabila terdapat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, self-instructional, yaitu melalui modul tersebut seorang atau siswa mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain ataupun orang lain. Nah, untuk memenuhi karakteristik self-instructional tersebut, maka modul harus, yang pertama, modul harus berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, modul harus berisi materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kecil atau spesifik, sehingga memudahkan belajar untuk siswa hingga tuntas. Yang ketiga, modul perlu menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran sehingga lebih jelas dan tidak ambigu. Yang keempat, menampilkan soal-soal latihan tugas dan sejenisnya yang memungkinkan pengguna memberikan respon dan juga dapat mengukur tingkat kepenguasaannya. Yang kelima, kontekstual, yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks tugas dan lingkungan penggunanya. Yang keenam, menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif sehingga dapat dipahami oleh siswa. Yang ketujuh, terdapat rangkuman materi pembelajaran sehingga dapat di-repeat ulang untuk belajar secara mandiri oleh siswa. Yang kedelapan, terdapat instrumen penulisan atau assessment yang memungkinkan pengguna diklat melakukan self-assessment atau siswa melakukan self-assessment. Yang kesembilan, terdapat instrumen yang dimana dapat digunakan oleh penggunanya untuk mengukur atau mengevaluasi tingkat penguasaan materi. Dan yang ke-10, terdapat umpan balik atau feedback atas penilaiannya sehingga penggunanya mengetahui tingkat penguasaan materi. Dan yang terakhir, ke-11, yaitu tersedia informasi tentang rujukan atau referensi yang dimana hal itu mendukung materi pembelajaran yang dimaksud. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu self-contained.
yang dimana seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan pembelajar mempelajari materi pembelajaran yang tuntas. Karena materi dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh, jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu unit kompetensi harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keluasan kompetensi yang harus dikuasai. Yang ketiga, stand alone, yang dimana ini berdiri sendiri, yaitu modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama menggunakan media lain untuk pembelajarannya. Dan yang keempat yaitu adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, dikatakan adaptif ini jika modul dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibel digunakan dengan memperhatikan percepatan perkembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan modul multimedia hendaknya tetap up to date. Dan yang terakhir yaitu user friendly, yang dimana modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya. Setiap instruksi dan pemaparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakaian dalam respon, mengakses sesuai dengan keinginannya. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan merupakan salah satu bentuk dari user friendly. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis modul. Menurut Prastowo, jenis-jenis modul dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut penggunaannya. Yang kedua, menurut tujuan penyusunannya. Adapun menurut penggunaannya, itu juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, modul untuk peserta didik. Yang kedua, modul untuk pendidik. Adapun modul untuk peserta didik berisi kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan modul untuk pendidik berisi petunjuk pendidik, tes akhir modul, dan juga kunci jawaban akhir modul. Jenis yang kedua yaitu menurut tujuan penyusunannya. Jenis modul menurut tujuan penyusunannya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, modul inti. Modul yang disusun dari kurikulum dasar yang merupakan tuntutan dari pendidikan dasar umum yang diperlakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, yang dimana modul pengajaran ini merupakan hasil penyusunan dari unit-unit program yang disusun menurut tingkat kelas dan bidang studi atau mata pelajaran. Adapun unit-unit program itu sendiri diperoleh dari hasil penjabaran kurikulum dasar. Nah, modul pengayaan yang kedua, modul pengayaan adalah modul hasil dari penyusunan unit-unit program pengayaan yang berasal dari program pengayaan yang bersifat memperluas. Modul ini disusun sebagai bagian dari usaha untuk mengakomodasi peserta didik yang telah menyelesaikan dengan baik program pendidikan dasarnya melalui teman-temannya. Pada slide berikutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen modul. Adapun komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdapat dalam modul harus sebagai berikut. Yang pertama, pedoman pendidik. Pedoman pendidik ini berisi petunjuk-petunjuk pendidik agar pengajaran dapat diselenggarakan secara efisien, dan juga memberi penjelasan tentang macam-macam yang harus dilakukan oleh pendidik, kemudian waktu yang disediakan untuk menyelesaikan modul itu, alat-alat pelajaran yang harus digunakan, dan juga petunjuk-petunjuk evaluasi. Nah, komponen yang kedua yaitu
adanya lembar kegiatan peserta didik, yang dimana di sini memuat materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, dan pelajaran juga disusun secara teratur langkah demi langkah, step by step, sehingga dapat diikuti dengan mudah oleh peserta didik. Komponen ketiga, bahwasanya modul adanya lembar kerja dan kunci lembar kerja, yang dimana lembar kegiatan peserta didik digunakan untuk menjawab atau mengerjakan soal-soal tugas atau masalah yang harus dipecahkan, dan juga disertakan kunci jawaban untuk evaluasi secara mandiri. Dan yang terakhir adalah lembaran tes dan kunci lembaran tes, yang dimana di setiap modul perlu disertai lembaran tes, yakni alat evaluasi yang digunakan sebagai alat pengukur keberhasilan atau tercapainya tidaknya tujuan yang telah dirumuskan, dan lembar kunci jawabannya sebagai pengoreksi untuk evaluasi yang telah dia kerjakan. Pada pembahasan terakhir tentang modul, kita tutup dengan pembahasan teknik pengembangan modul. Adapun ada 3 teknik yang dapat dipilih dalam menyusun modul. Yang pertama dengan menulis sendiri, yang kedua dengan pengemasan kembali informasi, dan yang ketiga yaitu penataan informasi. Yang pertama yaitu menulis sendiri. Teknik ini disebut juga sebagai teknik starting from scratch. Guru adalah pakar yang berkompeten dalam bidang ilmunya, yang dimana mempunyai kemampuan menulis dan juga mengetahui kebutuhan siswa dalam bidang ilmu tersebut. Di sini, guru sebagai penulis sendiri modul yang akan digunakan dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu modul dikemas kembali informasinya, yaitu information repackaging. Guru memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang telah ada di pasaran untuk dikemas kembali menjadi modul yang memenuhi karakteristik modul yang baik. Dan jenis ketiga, penyusunan jenis yang ketiga yaitu penataan informasi, complication. Cara ini mirip dengan cara kedua, tetapi dalam penataan informasi tidak ada perubahan. Dengan kata lain, materi-materi tersebut dikumpulkan, kemudian digandakan dan digunakan secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang media cetak pembelajaran yaitu handout. Definisi handout yaitu lembaran tertulis tentang materi pelajaran yang diberikan kepada siswa sebagai bahan penjelasan yang dapat berupa skema, diagram, rangkuman terbatas, maupun contoh-contoh perhitungan yang dapat memudahkan pemahaman siswa tentang konsep yang diberikan sehingga siswa dapat belajar lebih efisien. Untuk slide selanjutnya yaitu fungsi handout. Adapun fungsi handout ada 7 macam. Yang pertama yaitu dapat membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat suatu materi ajar yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua pendamping. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah fungsi handout dapat digunakan sebagai pendamping guru untuk penjelasan suatu materi yang telah diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu rujukan. Nah, handout juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian fungsi handout yang keempat yaitu motivasi. Fungsi dari handout ini merupakan memotivasi peserta didik agar lebih giat dalam belajar. Kemudian yang kelima yaitu sebagai pengingat. Nah, di sini yang dimaksudkan yaitu fungsi handout sebagai pengingat pokok-pokok materi yang sudah disampaikan oleh guru kepada siswa. Fungsi yang keenam yaitu feedback. Nah, di sini handout itu juga dapat
difungsikan sebagai pemberi umpan balik terhadap proses pembelajaran. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu sebagai evaluasi atau menilai hasil belajar dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu tujuan handout. Di sini handout memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, memperkaya pengetahuan peserta didik, dan tujuan yang terakhir yaitu mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari pendidik. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat dan jenis-jenis handout. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat handout. Di sini handout memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu merupakan unit pelajaran terkecil dan lengkap. Yang kedua, memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan sistematik. Yang ketiga, memuat tujuan belajar yang spesifik. Dan sifat yang terakhir yaitu memungkinkan siswa belajar sendiri atau self-instruction. Untuk jenis-jenis handout, di sini ada 3. Yang pertama yaitu bentuk catatan. Nah, handout ini menyajikan konsep-konsep, prinsip, gagasan pokok atau tentang suatu topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu bentuk diagram. Handout ini merupakan suatu bagan, sketsa atau gambar, baik yang dilukis secara lengkap maupun yang belum lengkap. Jenis handout yang terakhir yaitu bentuk catatan dan diagram. Nah, jenis yang terakhir ini merupakan gabungan dari bentuk catatan dan bentuk diagram. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penyusunan handout. Adapun langkah-langkah penyusunan handout adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyusunan handout itu sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Kemudian, menentukan judul handout yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dipelajari. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan berbagai sumber literatur sebagai referensi untuk bahan penulisan. Kemudian, langkah yang keempat yaitu menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kelima, mengevaluasi hasil tulisan dengan cara membaca ulang untuk melihat jika terdapat kekurangan. Kemudian langkah yang keenam, menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout. Kemudian tahap-tahap pengembangan handout. Nah, handout di sini perlu dikembangkan sedemikian rupa agar mampu menjadi bahan ajar yang luar biasa. Di sini ada beberapa tahapan yang bisa kita ikuti untuk pengembangan handout, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lakukan evaluasi bahan ajar menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai dasarannya. Kemudian, yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi tadi, putuskan materi yang harus dikembangkan dengan menggunakan handout, apakah materi baru atau pengayaan. Kemudian yang ketiga, putuskan isi handout, apakah overview atau ringkasan. Dan yang keempat, putuskan cara penyajiannya, apakah narasi tabel, gambar, diagram, atau kombinasi dari ketiganya. Lembar kegiatan siswa atau student worksheet. Nah, yang dimaksudkan di sini LKS adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dalam LKS itu berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa teori maupun praktek. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat LKS. Di sini manfaat LKS dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama manfaat bagi guru dan yang kedua yaitu manfaat bagi peserta didik. LKS manfaat bagi guru yang pertama yaitu dapat membantu guru dalam mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri maupun kelompok. Kemudian yang kedua, memudahkan guru untuk melihat keberhasilan siswa dalam mencapai sasaran pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu memudahkan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran yang biasanya di tangan guru
tetapi sekarang harus berubah menjadi kegiatan belajar yang dipegang oleh siswa. Yang awalnya teacher center, sekarang menjadi student center. Kemudian manfaat LKS bagi siswa. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan, dan siswa lebih aktif dalam mengembangkan konsep suatu materi pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian, manfaat yang ketiga bagi siswa yaitu suatu usaha perbaikan dengan umpan balik yang diberikan sehingga siswa mengetahui bagian atau pembahasan yang belum difahami. Dengan demikian bisa memotivasi siswa untuk meningkatkan belajarnya lagi. Kemudian, tahap-tahap pengembangan LKS. LKS juga perlu dikembangkan sedemikian rupa agar mampu menjadi bahan ajar yang baik bagi peserta didik dan pendidik. Nah, dalam pengembangan LKS ini dapat dilakukan juga berdasarkan langkah-langkah pengembangan modul. Langkah-langkah pengembangan LKS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar kompetensi, judul, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, pengembangan yang kedua yaitu menganalisis dan menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkah dalam menganalisis dan menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator. Yang pertama yaitu merumuskan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih dan menjabarkan kompetensi dasar sesuai yang dicapai. Kemudian yang ketiga, membuat indikator pencapaian kompetensi dasar. Nah, untuk kriteria indikator yang baik itu, yang pertama, merumuskan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian, memuat satu kata kerja operasional yang dapat diukur. Selanjutnya, berkaitan dengan materi yang diajarkan, dan yang terakhir dapat dibuat evaluasinya sebanyak 3-5 kali butir soal. Kemudian, langkah pengembangan yang ketiga yaitu menetapkan prosedur, jenis, dan alat penilaian berbasis kelas sesuai dengan misi kurikulum. Yang keempat, menetapkan alternatif kegiatan atau pengalaman belajar yang dapat memberikan peluang yang optimal kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan proses sains di dalam diri peserta didik. Kemudian yang kelima, menetapkan dan mengembangkan bahan atau media atau sumber yang sesuai dengan kemampuan dasar yang akan dicapai, karakteristik siswa, fasilitas, sarana dan prasarana, dan karakteristik lingkungan siswa. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menyusun LKS yang lengkap, yaitu menuangkan hasil-hasil yang telah dilakukan menjadi sebuah LKS. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kriteria lembar kerja siswa yang baik. Nah, menurut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, bahan ajar itu harus terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Nah, di sini materi pembelajaran itu hendaknya relevan atau ada kaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal kata, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Kemudian yang kedua, prinsip konsistensi, artinya ajek-keajekan. Nah, jika kompetensi yang harus dikuasai siswa itu ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah terampil melaksanakan wudhu. Maka materi pelajaran yang diajarkan juga harus meliputi tata cara wudhu, anggota badan yang harus terkena air wudhu, sah dan batalnya wudhu, serta praktik-praktik cara wudhu yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa
menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kelebihan dari lembar kerja siswa, yaitu yang pertama, dapat menjadikan media pembelajaran mandiri bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, praktis dan harga terjangkau. Kemudian yang keempat, materi lebih ringkas dan sudah mencakup keseluruhan materi. Nah, untuk kekurangan dari lembar kerja siswa yaitu yang pertama, soal-soal tertuang pada lembar LKS cenderung monoton, bisa muncul bagian berikutnya maupun bab setelah itu. Kemudian yang kedua, adanya kekhawatiran guru hanya mengandalkan media LKS tersebut serta memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, siswa disuruh untuk mengerjakan LKS, kemudian guru meninggalkan siswanya. Yang ketiga yaitu lembar kerja siswa yang dikeluarkan penerbit cenderung kurang cocok dengan konsep yang diajarkan. Yang keempat, media cetak hanya lebih banyak menekankan pada pelajaran yang bersifat kognitif, jarang menekankan pada emosi dan sikap peserta didik. Kemudian yang kelima, menimbulkan pembelajaran yang membosankan bagi siswa jika tidak dipadukan dengan media lain. Yang terakhir, sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian-bagian tertentu dalam materi pembelajaran. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan ini yaitu jenis media cetak yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam pembelajaran yaitu modul, handout, dan LKS. Pengembangan media pembelajaran dalam bentuk modul, handout, dan LKS menjadi salah satu pilihan bagi guru untuk mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan dan diharapkan dapat membantu sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan pemahaman peserta didik lebih cepat, lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas, dan dengan hasil atau output yang jelas. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.